Kitab Abnaul Imam fi Misri Wasyam Al-Hasan wal Husain adalah kitab palsu dan manhul. Tulisan Gaji Maduddin Usman Al-Bantani tanggal 4 Juni 2026 hari ini. Ketika tidak terbuktinya keberadaan nama Ubaidillah atau Abdullah, kakek buyut klan Ba'alawi, sebagai anak dari Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi dalam kitab nasab pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, seperti Tahzibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Thalibiyah, As-Syajarah Al-Mubarakah, dan kitab lainnya. Maka Yusuf Jamalulail Ba'alawi wafat 1443 Hijriah. Baru sekitar 4 tahun yang lalu dia wafatnya. Saya ulangi. Maka Yusuf Jamalulail Ba'alawi wafat 1443 Hijriah mengklaim telah menemukan kitab Abnaul Imam fi Misri Wasyam dari sebuah manuskrip yang dinisbatkan kepada Abu Al-Ma'ali Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi yang terkenal dengan sebutan Ibnu Toba-Toba, wafat 478 Hijriah. Di dalam kitab tersebut, ia menyebutkan bahwa Ubaid termasuk salah satu anak dari Ahmad bin Isa. Kitab tersebut adalah palsu dan manhul, atau pseudepigrafa, kitab masa kini yang diatribusikan ke ulama masa lalu, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, tidak ada satupun kitab yang menyebutkan bahwa Abu Al-Ma'amar memiliki kitab nasab bernama Abnaul Imam fi Misri Wasyam Al-Hasan wal Husain. Abu Al-Barakat Al-Anbari, wafat 577 Hijriah, dalam kitab Nuzhat Al-Alibba fi Tabaqat Al-Udaba mengatakan, adapun Asy-Syarif Abu Al-Ma'amar Yahya bin Toba-Toba Al-Alawi, ia termasuk ahli sastra dan pemuka masyarakat. Kepadanya lah puncak keilmuan tentang nasab anak cucu Abu Thalib At-Thalibiyin pada masanya berakhir. Ia mengambil ilmu dari Ali bin Isa Ar-Rub'i dan Abu Al-Qasim As-Sumanini, dan guru kami Asy-Syarif Abu As-Sa'adat Hibatullah bin Ali bin Muhammad bin Hamzah Al-Alawi Al-Hasani, yang dikenal dengan Ibnu As-Syajari, mengambil ilmu darinya. Ibnu Toba-Toba adalah seorang yang alim dalam bidang syair, dan aku melihat sebuah karya tulis yang bagus miliknya mengenai seni menggubah syair. Ia adalah seorang penyair yang ulung. Ia wafat pada bulan Ramadan tahun 478 Hijriah, pada masa kekhalifahan Al-Muqtadi bi Amrillah Ta'ala. Selesai penuturan Al-Anbari. Silakan lihat halaman 269 sampai 270 dari kitab tersebut. Di situ, ia sama sekali tidak menyebutkan bahwa beliau memiliki kitab bernama Abnaul Imam. Umar Ridha Kahallah dalam kitabnya Mu'jam Al-Mu'allifin mengatakan, Yahya bin Muhammad Al-Alawi Al-Husaini As-Syi'i dalam kurung Abu Al-Ma'amar Ibnu Toba-Toba adalah seorang sastrawan, ahli nasab dan teolog mutakallim dari penduduk Baghdad. Di antara karya peninggalannya adalah Syarah Al-Luma karya Ibnu Jinni dalam bidang nahwu dan sebuah karya tulis tentang seni menggubah syair. Silakan lihat jilid 13 halaman 226 dari kitab tersebut. Ia juga tidak menyebutkan bahwa beliau memiliki kitab Abnaul Imam. Ismail Basya Al-Babani dalam Hadiyat Al-Arifin Asma Al-Mu'alifin wa Atsar Al-Musonnifin mengatakan, Asy-Syarif Abu Al-Ma'amar Yahya bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Toba-Toba Al-Alawi Al-Husaini yang wafat tahun 478 Hijriah memiliki karya Syarah Al-Luma karya Ibnu Jinni dalam bidang nahwu. Silakan lihat jilid 2 halaman 519 dari kitab tersebut. Dan ia juga tidak menyebutkan bahwa beliau memiliki kitab bernama Abnaul Imam. Demikian halnya di dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli pada jilid 8 halaman 164. Kedua, kitab ini diterbitkan pada tahun 1425 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2004 Masehi oleh Yusuf Jamalulail Al-Ba'alawi yang wafat pada tahun 2022 Masehi. Kitab ini tidak pernah dikenal oleh para ahli nasab dan ulama sebelum dirinya. Bahkan para ulama dari keluarga Ba'alawi sendiri seperti Abu Bakar Asyakron As-Sijili, Abdurrahman Al-Mashhur, Alwi bin Thohir, dan Salim bin Jindan sama sekali tidak pernah menyebutkan kitab ini. Yusuf memiliki kepentingan pribadi dalam kurung psikologis terhadap isi kitab tersebut, karena ia merupakan bagian dari klan Ba'alawi yang mana para ulama kontemporer pada masanya telah mengingkari nasab mereka karena tidak adanya nama Ubaid sebagai anak dari Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab kuno. Ketika ia mengklaim telah menemukan kitab kuno yang di dalamnya terdapat nama Ubaid sebagai anaknya, maka hal ini menjadi letak kecurigaan. Terlebih lagi,
ia tidak mampu menunjukkan manuskripnya secara utuh di hadapan publik setelah menerbitkannya. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa kitab ini adalah hasil buatannya sendiri. Ketiga, Yusuf Jamalulail mengklaim bahwa manuskrip kitab Abnaul Imam telah ditakik atau diedit atau diteliti oleh Muhammad bin Nasr Ibrahim al-Maqdisi, dan kitab ini telah dicetak serta diterbitkan pada tahun 1350 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1932 Masehi. Yusuf mengklaim bahwa kitabnya hanyalah cetakan pembaruan dari cetakan tersebut. Muhammad bin Nasr ini adalah sosok yang tidak diketahui identitasnya, majhul al-hal. Tidak ada seorang ulama pun yang mengenalnya. Jika ia memang seorang pentahqiq dan penulis, mengapa tidak ada yang mengetahuinya? Dan jika benar kitab ini pernah dicetak, lalu di percetakan atau penerbit mana kitab itu dicetak? Dan di mana sisa salinan cetakannya sehingga Yusuf bisa memperbarui cetakannya dari sana? Apakah isinya sesuai dengan apa yang ada dalam cetakan Yusuf Jamalulail? Apakah di dalamnya terdapat nama Ubed, kakek buyut Yusuf Jamalulail? Tidak, semua itu tidak ada. Yusuf hanyalah merekayasa cerita ini sebagai jembatan untuk tujuannya, yaitu menyisipkan nama Ubed ke dalam kitab tersebut. Keempat, Yusuf Jamalulail menyertakan sebuah kata pengantar yang ia klaim sebagai ucapan Muhammad bin Nasr al-Maqdisi. Di dalamnya disebutkan bahwa ia membeli manuskrip tersebut dari seorang pria bernama Muhammad bin Ahmad bin Muhammad yang dikenal dengan Al-Warraq pada tahun 1316 Hijriah. Pria ini juga berstatus majhul al-hal atau tidak dikenal. Di dalam pengantar palsu itu juga disebutkan bahwa manuskrip tersebut merupakan warisan dari kakek buyutnya, Ibnu Sadaqah al-Halabi yang terkenal dengan Al-Warraq, yaitu Ahmad bin Salih bin Ahmad al-Khalwati. Orang ini memang sosok yang dikenal. Muhammad Khalil al-Muradi telah menyebutkannya dalam kitab Silk ad-Duror fi A'yan al-Qarn At-Tani Asyar. Namun ia menyebutkannya sebagai seorang penyair dan sama sekali tidak pernah menyebutkannya sebagai ahli nasab. Ia juga tidak pernah menyebutkan bahwa Al-Khalwati memiliki kitab tentang nasab. Berbeda dengan apa yang diklaim oleh Yusuf Jamalulail bahwa ia termasuk ahli nasab. Menurut apa yang disebutkan dalam pengantar tersebut, Ibnu Sadaqah menambahkan nama-nama keturunan Al-Mustafa atau Nabi Muhammad yang hidup pada zamannya di beberapa bagian manuskrip Abu al-Ma'amar. Sungguh sangat aneh. Jika benar apa yang dikatakan dalam pengantar tersebut bahwa Ibnu Sadaqah telah menambahkan nama-nama ke dalam manuskrip Abu al-Ma'amar, mengapa kitab ini tidak dinisbatkan kepada Ibnu Sadaqah melainkan tetap dinisbatkan kepada Abu al-Ma'amar? Padahal di dalamnya terdapat hal-hal yang bukan merupakan karya asli beliau. Jika seseorang bertanya mengenai nama Ubed di dalam kitab tersebut, misalnya, apakah Abu al-Ma'amar yang mencantumkannya pada abad ke-5 atau Ibnu Sadaqah yang mencantumkannya pada abad ke-12? Maka jawabannya adalah, kedua hal tersebut sama-sama memungkinkan. Sedangkan dalam kaidah hukum atau logika, apabila suatu dalil telah dimasuki oleh kemungkinan dalam kurung ambiguitas, maka gugurlah pendalilan dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang dusta dan tidak dapat dijadikan hujah atau argumen, karena Yusuf Jamalulail menerbitkannya semata-mata untuk menyisipkan nama Ubed di dalamnya. Tidak ada yang lain. Dan telah jelas bagi kita bahwa orang yang menyisipkan nama Ubed dalam kitab tersebut bukanlah Abu al-Ma'amar, bukan Ibnu Sadaqah, dan bukan pula yang lainnya, melainkan Yusuf Jamalulail sendiri. Kelima, di dalam pengantar tersebut, Muhammad bin Nasr al-Maqdisi, sosok yang dinisbatkan sebagai penulis pengantar itu, menyebutkan bahwa ia menambahkan beberapa hal ke dalam kitab Abnaul Imam yang ia ambil dari kitab Muhammad As-Safarani, dalam kurung wafat 1188 Hijriah. Tokoh ini memang dikenal di kalangan ulama, namun tidak ada seorang ulama pun yang menyebutkan bahwa ia memiliki karya di bidang nasab. Jika benar, ia memiliki kitab di bidang tersebut dan Muhammad bin Nasr menukil beberapa hal darinya ke dalam kitab Abnaul Imam, maka pertanyaannya kepada Yusuf Jamalulail, mengapa ia menisbatkan kitab Abnaul Imam kepada Abu al-Ma'amar dan bukan kepada Muhammad bin Nasr al-Maqdisi yang telah menambahkan banyak hal ke dalam kitab tersebut? Jawabannya adalah, karena ia ingin membuat orang awam mengira bahwa kitab ini termasuk kitab yang dihitung dari abad ke-5. Sehingga mereka menerima bahwa kakek buyutnya, Ubed,
telah disebutkan pada abad tersebut. Ini pun jika cerita tersebut benar. Namun yang benar adalah bahwa cerita tersebut hanyalah fiktif belaka, tidak pernah ada, dan bersumber dari Yusuf Jamalulail demi membela nasabnya yang batil. Kesimpulannya, Muhammad bin Nasr tidak pernah mencetak kitab Abnaul Imam dan ia adalah sosok yang ilusi atau fiktif menurut dugaan kuat saya. Ia juga tidak pernah membeli manuskrip kitab Abnaul Imam karya Abu Al-Ma'mar dari keluarga Al-Warraq. Ibnu Syadaqah Al-Warraq juga tidak memiliki manuskrip tersebut, sebagaimana Abu Al-Ma'mar juga tidak memiliki karya tulis yang bernama kitab Abnaul Imam. Yang benar adalah bahwa kitab Abnaul Imam merupakan karya buatan Yusuf Jamalulail Al-Ba'alawi pada tahun 2004 Masehi. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Qoroja telah menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam termasuk dalam kategori kitab-kitab manhulah, dalam kurung, yang diatribusikan secara bohong. Yaitu kitab-kitab yang dinisbatkan kepada salah seorang tokoh masa lalu, padahal karya tersebut ditulis pada zaman kita sekarang oleh seorang pemalsu yang membuatnya untuk mengubah sejarah, atau untuk memasukkan orang asing ke dalam suatu nasab. Silakan lihat halaman 106 dari kitab Al-Kafi Al-Muntakhab. Maka, tidak ada rasa malu yang tersisa bagi seseorang yang membela nasabnya yang batil dengan cara menyusun berbagai kebatilan. Tulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.